Kemudian ada suara menjadi khasnya kita. Oke, sandale Mbak Eva muni. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Bukan karena kebetulan Allah meletakkan az-zaniyatu di depan ayat ini, tetapi mayoritas awal dari sebuah kejadian bernama zina disebabkan perempuannya mau digoda, perempuannya menggoda. Maka tidak perlu menjadi dua itu, cukup menjadi istri yang sudah. Mana yang lebih mengerikan, godaan wanita atau godaan setan? Mana yang lebih mengerikan, Bu? Godaan wanita atau godaan setan? Mari. Antara godaan wanita dan godaan setan, mana yang lebih dahsyat? Surat Yusuf ketika bercerita tentang perempuan, siapa namanya? Siapa namanya? Kan sudah pernah kita pelajari, namanya siapa, Bu? Emoh nyong nek jenenge Zulaiha nyong gak bali bae terus ndang ngaji. Namanya siapa? Masa segini banyak gak ada yang ingat, Bu? Namanya siapa perempuan di dalam surat Al-Yusuf itu? Imro'ah. Imro'ahnya Al-Aziz, namanya Imro'atu Aziz. Ketika Yusuf bercerita tentang perempuannya Al-Aziz, apa yang dikatakan Allah dan Al-Quran? Sesungguhnya tipu daya godaan kalian, wahai para wanita, begitu. Namun ketika Allah, sesungguhnya tipu daya godaan setan itu, jadi mana yang lebih mengerikan? Berdandan Imro'ata Aziz dengan dandan yang luar biasa, dimasukkan ke dalam ruang lapis 7, lalu Yusuf diberdaya di situ. Masya Allah. Sampai akhirnya yang robek mananya? Sungguh sangat mengerikan. Begitu keluar konangan suaminya, perempuan ini nuduh siapa? Ini perempuan kayak gitu, lempar apa, Bu? Batu, sembunyi tangan. Gantian nuduh siapa? Yusuf. Itu loh, sungguh sangat mengerikan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih kurang ngeri lagi? Mari. Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa setan. Maka apabila seorang dari kalian, wahai laki-laki, melihat perempuan lalu bangkit syahwatnya, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena dengan begitu akan menenteramkan gejolak syahwat di dalam jiwanya. Maksudnya apa, Bu? Masya Allah, yang sudah ditutup rapet mboten dandan, wis nganggo sandal jepit, prige carane masih menggoda, Bu? Karena ada rewang setan. Apalagi dibuat penampilan kita memang jadi jarak, Ibu. Lagi, parfum bagi wanita baunya memang harum, tapi hukumnya seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dipakainya, maka perempuan tersebut disebut seorang hati-hati. Lalu bagaimana dengan roll on? Lalu bagaimana dengan hand body? Lalu bagaimana dengan yang lain? Kita memakai roll on diambil fungsinya untuk menghilangkan ketek atau diambil wanginya? Nah, bukan parfum. Kita memakai hand body diambil. Kita memakai sampo yang ada baunya, diambil fungsinya atau mau diambil baunya?
Kalau Mbak Eva bilang, Bu, tolong berikan parfum, itu Ibu beliin saya hand body, sampo, Rexona atau parfum? Itu kenapa di dalam manasik haji itu dibahas, bolehkah ketika umroh, ketika haji itu jamaah haji menggunakan pasta gigi, sabun, kemudian sampo. Ada ulama yang membolehkan. Mengapa? Karena benda-benda itu bukan benda yang kita ambil wewangiannya, tetapi kita ambil fungsi yang lain. Tapi kalau parfum tidak kita ambil selain apa tujuannya? Wanginya. Lalu lewat di depan Pak tukang yang sedang garap paving itu, Ibu turun dari kendaraan, orangnya sudah naik ke masjid, baunya masih. Lalu malah ambune enak temen itaen wonge sing nganggo, Masya Allah. Maka nggih Bu, bisa dibedakan mana yang disengaja diambil wewangiannya, mana yang diambil bukan wewangiannya. Apa mukadimah ini Mbak Eva ingin sampaikan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu sudah hidup penuh dengan fitnah, maka kita jangan ikut-ikutan menjadi perempuan yang jadi apa? Fitnah. Bicaranya nggak usah dibuat-buat, tindaknya nggak usah dibuat-buat. Nek liwat ya liwat wae, usamang pengen didelokaken uang. Itu kenapa pakaian itu tabarut itu apa sih? Ibu yang kalau pakaian itu dipakai membuat orang yang melihat ibu itu njur pengen noleh dan memperhatikan. Karena apa? Begitu mencoloknya, begitu tidak wajarnya, sehingga ketika ibu memakai pakaian itu, wong lanang kepengen apa? Kepengen delokaken, kepengen gatekna. Awet sepatunya ditonton, terus munggah Bu. Kenapa? Karena kita tadi menggoda. Wajahnya digimanakan. Sekarang kalau nggak pakai masker rasanya jadi gimana Bu? Rasa ada yang kurang ya Bu? Masya Allah, karena kita sudah terbiasa hampir 2 tahun menggunakan masker itu, kalau mau keluar rumah nggak pakai masker, ada yang guyon karung sisan gue tutup. Masya Allah ya kan Bu? Apa? Merasa lebih aman. Masya Allah. Kalau kita sudah terbiasa memakai kaos kaki, nggak pakai kaos kaki rasanya gimana? Sudah terbiasa memakai jilbab yang menutup dada, kalau nggak pakai jilbab yang menutup dada rasanya gimana? Nggak nyaman, prigengatan. Maka sudah tak ulangi lagi, jangan jadi penggoda, tapi jadilah istri yang siap menjadi istri yang menggoda. Apa kemarin istri yang menggoda itu? Cokot-cokotan, terus legongsoran, minum segelas berdua, mandi bersama, begitu. Itu istri yang menggoda. Itu yang pertama. Jangan jadi perempuan penggoda dan jangan mau Masya Allah Bu, camkan itu baik-baik dalam diri kita. Ampun pengen digatekakan uang, ampun pengen dalam uang mbak kayak ayu temen. Cukup yang memuji kita siapa? Meskipun itu hoax, bersyukurlah ya Bu. Syukurlah. Yang kedua sebelum masuk, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Mari kita baca artinya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada, mohon maaf, adab-adab di dalam berhubungan suami istri yang dilarang? Kuncinya satu, asalkan bukan anal seks. Anal seks itu memasukkan apa Bu? Kemaluan ke dalam, maka semuanya boleh. Apa dalilnya? Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Mohon izin kita bicara adab. Ayat ini turun ketika apa? Karena penduduk Mekah
terbiasa menggauli istrinya, mohon maaf, posisinya dari belakang. Sedangkan penduduk Madinah biasa menggauli pasangannya dengan posisi dari atas. Lalu ketika sahabat itu hijrah ke Madinah, lalu mereka menikah dengan melakukan perempuan-perempuan Madinah sebagaimana mereka memperlakukan perempuan. Lalu perempuan-perempuan Madinah ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat ini, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dari belakang boleh, dari atas boleh. Yang tidak boleh dilarang di dalam agama kita adalah mendatangi pasangan melalui dubur. Pas. Maka sebelum masuk kami singgung adab di dalam hubungan suami istri. Niat ikhlas karena Allah. Bu, kalau nikah itu tujuannya hanya ranjang, Masya Allah, hilangnya berapa menit, Bu? Hilangnya berapa detik? Itu kenapa ada istilah bulan madu. Bulan madu itu sebulan apa 2 bulan? Ya sebulan, mungkin seminggu. Setelah itu jadi apa? Ada tahun madu. Maka kalau kita tidak ikhlas itu diniatkan untuk ibadah, memang salah satu tujuan nikah itu ke sana. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama tanpa adanya niat ikhlas karena Allah, selesai sudah. Nggak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada nilainya. Kemudian adab yang kedua adalah apa, Bu? Melakukan pemanasan. Ini, Bu, ini semuanya hadis tidak kami bacakan. Kita langsung kepada intinya. Lalu membaca doa. Minimal kalau ibu tidak hafal doanya, kita awali dengan kalimat apa? Bismillah. Wes pokoknya doa apa baik maca? Bismillah. Komplit. Dari arah manapun kecuali. Lalu ada pertanyaan, benarkah ketika kita beribadah dengan suami kita tidak boleh terbuka semuanya? Jawabannya boleh terbuka semuanya. Karena tidak ada batas aurat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Jangan dibedot, nanti tidak ada batas antara sebagai suami istri. Namun seperti kami punya anak kecil, ibu mungkin punya cucu, ada kemenakan, ada gadis remaja, maka bagian dari kehati-hatian kita tetap menutupi atau menggunakan apa? Tutup atau selimut. Tetapi hukumnya boleh. Dan perempuan tidak boleh menolak. Ibu sudah hafal toh? Kalau menolak sampai pagi di apa? Dilaknat oleh. Pasti ibu mau tanya, lah kalau laki-lakinya yang nggak mau? Nggak mau. Kalau laki-lakinya yang nggak mau, ya sama saja dilaknat oleh Allah. Ya tidak, ini perempuan bunyinya, Bu. Jadi ada ibu, insya Allah, mohon maaf kalau ada di jamaah sini tapi Mbak Eva tidak sebutkan nama. Ustazah, pripun, saya punya masalah besar. Lah masalah nopo? Masya Allah, ini di Amerika. Suami saya itu dalam sehari nyuwun beribadah saya 2 kali. Lah saya kira suaminya nakal, apa judi, apa minum-minuman keras. Lah ternyata garwone niku nyuwun ibadah berapa kali? Ibu, mestinya ibu berkata alhamdulillahi rabbil. Langsung saya minta ibu itu sekarang ibu pergi sana ke toko pakaian, cari lingerie, ya bener? Nah kowe, pokoknya lurus sing yang kono. Ibu mbon mudeng sih? Mestinya ibu bahagia. Lah kok malah itu dianggap mbok peng 3, mbok peng 4, mbok peng 5. Selama itu suami niatnya ikhlas karena Allah, adabnya didahulukan, maka semua itu pahala. Ibu, jadi itu bukan musibah, bukan musibah. Jika tidak sengaja melihat wanita lain lalu bangkit syahwatnya, maka kata Rasulullah apa?
enggal kondur, temui istrimu, karena yang ada pada wanita itu sama persis ada juga pada istrimu. Tidak boleh menyebarkan di kalangan ibu-ibu. Nggak terasa dongeng apa, tekan ngendi ibu dongengnya. Masya Allah. Ibu kalau punya teman suka bercerita seperti itu, diam, tinggalkan, ganti topik yang lain. Tidak boleh berbicara ranjang, apalagi diupdate di status. Ibu? Memberitahu saat datang, mohon maaf ini salah, bukan saat dating. Saat datang dari safar. Ini Mbak Eva sudah menyampaikan berkali-kali. Nanti sampaikan. Kalau suami kita dari luar kota sampai Sawangan itu harus sudah ngasih tahu kita. Papa sudah sampai Sawangan Mi gitu. Yang cinta sudah sampai, kan ibu panggilannya gitu toh. Yang cinta sudah sampai, maka sing nang omah mau riwuk-riwuk jadi jungkatan, sing mau neng godas terjadi rapi, sing umai berantakan garwane kondur kang luar kota ka umai berantakan. Jadi ada artikel rumah rapi padahal punya anak. Mbak Eva anaknya 4 tapi rumahnya rapi. Gimana caranya anak habis mainan? Ya dirapikan, masak-masakan di sini, tumpuk-tumpukan di sini, buku di sini, pulpen di sini, kaos kaki di sini. Jadi saya nggak sepakat sama artikel. Kalau ada anak kecil di rumahnya, itu tanda ibunya. Kemudian yang bau ketek jadi bau apa Bu? Rexona. Ambune sudah tubuhi wanita dalam keadaan ghillah. Apa itu ghillah? Wanita yang hamil, Ibu, dan dia menyusui. Siapa yang sudah pernah seperti itu? Ya yang bicara Bu, ya kan? Ya hamil tapi masih menyusui, karena jarak yang pertama dengan yang kedua itu 14. Pertama jalannya belum gancang. Pernah ada larangan tapi tidak benar karena takut apa itu bahaya untuk, ternyata ini tidak benar dan boleh menggaul lagi menyusui. Nah mungkin ini yang perlu dijelaskan secara qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak ada manfaatnya. Maka selama kita masih senang pembicaraan seperti itu, berarti kita belum beruntung. Lagi, walladzina hum lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat. Baru dan orang-orang tuannya dijaga, kecuali pasangan dulu ketika zaman cari kenikmatan selain kepada faula, mereka itulah batas. Jadi inilah dalil yang dijadikan sandaran paling
yaitu perbuatan masturbasi. Mengapa kita boleh ada orang yang beriman beruntung? Siapa mereka? Menjaga kemaluannya hanya untuk dua golongan. Siapa? Istrinya. Yang kedua, maka orang yang mencari kesenangan farad selain kepada dua golongan ini, kata Allah, faulaika humul adun, orang-orang yang melampaui batas. Mau kita disebut orang-orang yang melampaui batas? Tidak. Nanti pasti tanya, tapi gimana kalau kita berjauhan? Gimana kalau istri sedang haid? Gimana kalau kita LDR? Bekerja. Ibu sama emas seneng nggak? Ibu sama emas seneng nggak? Yo seneng toh yo. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi manusia itu cinta kepada syahwat. Kemudian pada perempuan, kemudian pada zahab wal fiddah, kepada perak, pada tunggangan, kendaraan-kendaraan yang prima, kemudian pada ladang-ladang yang luas, pada juga rumah-rumah yang luas. Jadi Bu seneng nggak sama rumah besar? Ya seneng. Sama emas yang di rumah seneng nggak? Ya wong ibu aja kalau lihat itu ada yang memang sudah ditanamkan Allah, tapi ada syahwat. Dengan apa? Kok ada pasangan suami istri bertanya, Us boleh nggak sih kalau kita mau hubungan suami istri itu supaya apa? Celakalah celaka. Kemudian kita nonton HP dipancelengi iklan kudunge di skip malah dipendeloni. Perempuan lewat begitu kudunya harusnya langsung menundukkan diri, dan perintah menundukkan diri itu bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga, malah diikuti. Masya Allah, kayak orang kayak bojone nyong ya. Paling gohem karapi temen, katoke rapi temen, badannya sispek, Masya Allah, orang kaya. Nah itu Bu, itu yang kalimat itu yang akan mengantarkan kita ke dalam. Lalu kita berkata, Masya Allah Bu, garwane jenengan lah pengertian temen, ora koyo bojone. Kalimat itu yang akan mengantarkan kita semuanya ke dalam hati-hati Bu. Jadi syahwat itu datang secara alamiah pemberian Allah, tapi ada syahwat yang apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata dengan hati-hati. Kita tuh suka begini, nyong ora tahu zina, wong ora tahu kayang kono nang di luar pernikahan kok. Tapi mata kita menikmati seorang laki-laki yang berwajah, nonton sinetron, ya Allah wis ganteng, montore apik, umai gede, nek tekang gawa kembang mawar, ya kan Bu? Ya kan? Kemudian tiba-tiba ibu meripate ditelakop, kemudian ditonton sama suami, diberi kejutan kan di rumah Bu, yang gawe ada cewek, kan tadi sudah jadi istri yang apa? Menggoda, enggak seperti itu kan enggak apa-apa, tidak berkurang kebahagiaan kita. Namun hati-hati ketika kita para perempuan menikmati wajah seorang laki-laki, berarti kita sudah zina apa? Kemudian zina telinga adalah dengan mendengar. Ini syahwat yang dibangkitkan. Ada ibu-ibu suaranya digawe-gawe lembut, nek ngomong karo garwane pol gualake. Tapi nek nampak telepon sekang atasane, sekang teman kantore njur mendadak lembut. Hati-hati, suara kita kalau kita tidak apa adanya bisa jadi zina telinga bagi laki-laki. Hati-hati, zinanya lidah adalah dengan, meskipun kita nggak bicara sekarang pakai apa. Nah bukan pasangannya ngomong,
di mana yang sudah dan seterusnya, dan awalnya cuma tanya apa kabar, lama-lama ya dan seterusnya. Hati-hati. Kemudian zinanya kedua tangan dengan menyentuh, zinanya kedua kaki dengan melangkah, dan zinanya hati dengan berkeinginan. Jadi kira-kira kalau onani itu masuk zina apa aja, Bu? Hatinya berkeinginan, kakinya melangkah ke tempat mencari posisi terbaik, tangannya mencoba, Masya Allah, membangkitkan, lidahnya kemudian mencoba berbicara sesuatu yang di luar keinginan kita, telinganya mencoba mendengarkan suara-suara yang bukan pasangan kita, dan matanya dihalalkan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah oleh dirinya. Fal'iyadzubillah. Hati-hati. Kita memang tidak berzina dengan kemaluan, tetapi jangan-jangan kita sudah berzina apa? Dan Allah tuh wala taqrabuz zina, deketin aja jangan. Lu lagi nyetel apa ki? Kepencet. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati. Ini kan udah zina beneran. Jangan mendekati. Ojo cepak-cepak sing marai zina mata, zina telinga, zina lidah, zina kedua tangan, zina kaki, zina hati. Jangan didekati. Gomun wong iklan kelek wis sing dipamerna napa nih, Bu? Awake kabeh lung sing dipamerna. Wong iklan sampo kok bisa gitu. Wong sing diiklanake sampo kok sing dipamerna. Itu supaya semua orang muslim terjatuh pada apa? Masya Allah. Maka jangan famal bisawm fa inna lahu, barang siapa yang memiliki lebih akan menunda. Barang siapa yang belum mampu, karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya, percaya. Tapi kalau untuk apa sih, Bu? Dan Mbak Eva bukan kapasitasnya. Ibu boleh datang di itu selesai, berpuasa, pergi ke masjid, bertemu dengan orang-orang soleh. Yang bahaya ketika syahwat itu dipancing, nonton video porno, mendengarkan suara perempuan yang mendesah, melihat gambar-gambar artis fotonya dipasang teng kamar-kamar. Itu namanya syahwatnya diapakan? Dipancing. Kalau syahwat itu datang secara alamiah, puasa. Tapi kalau syahwat itu dipancing, tidak halal, lagi ngapain barang ke ngapa untuk kan syahwat dipancing. Perintah lagi. Nah, kulil mu'rihim, perintah untuk siapa? Pandangan. Jadi kami dulu diajarkan kalau jalan di pondok perempuan itu maksudnya menundukkan diri dari pandangan-pandangan yang akan membangkitkan. Oh, ada perempuan, astagfirullahaladzim. Kami astagfirullahaladzim. Menundukkan pandangan. Jadi itulah dalil yang dijadikan sandaran para ulama yang mengharamkan onani. Satu apa tadi? Satu apa dalilnya? Niki cara cah sekolah etane kok keprege ki ye.
Satu apa dalilnya? Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat. Iya, karena orang-orang yang mencari kesenangan syahwat kepada selain istrinya, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan hadis Nabi, barang siapa mampu menikah, menikahlah, kalau tidak maka berpuasalah. Bukan maka berapa? Baru pertanyaan, kalau suami dengan istri itu bagaimana? Karena ibu sedang haid, lalu ibu membantu suami untuk mencapai, ibu sudah sama-sama paham, atau suami menggunakan salah satu badan kita untuk mencapai kesenangannya, maka yang demikian dibolehkan di dalam Islam. Mengapa? Ya karena perempuan dan laki-laki tadi apa? Ladangnya. Maka datangilah dengan gaya mana? Amerika, Kaliwiro, Laksono, Wadah Selintang, boleh, semuanya boleh. Kecuali apa tadi catatannya? Jangan lewat dubur. Maka pertanyaan, kalau dengan suami, istri membantu suami, maksimalnya makruh. Tapi boleh dilakukan itu. Baik suami menggunakan salah satu anggota tubuh kita, atau tangan kita membantu suami kita, yang demikian diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita lihat bersama-sama adalah seperti tempat cocok tanammu itu man bagaimana hukumnya seorang suami, ini suami istri bukan orang lain. Nah, orang lain sudah semang dibahas. Ini yang kita bahas siapa? Suami istri, bukan pacar, bukan suami tidak sah. Ini yang kita bahas suami istri, nggih Bu. Bagaimana hukumnya suami kita misalnya di luar atau sebaliknya, lalu video meminta sang, begitu sebaliknya istri menampakkan, meminta suami menampakkan auratnya. Diminta siapa? Ketika menggunakan tangan, berarti sudah jatuh kepada apa tadi? Onani. Mau video call carane, sing penting tidak pakai apa? Dan tidak pakai media yang lain. Ya preke, ya preke gitu. Batasan aurat antara suami dengan istri. Namun kalau kita mengakhirinya itu eksekusi dengan menggunakan salah satu anggota tubuh kita, atau dengan menggunakan menggunakan anggota tubuh, kata para ulama sama dengan tembok, karpet, kasur. Demikian sudah jatuh kepada yang pertama kita bahas apa? Jadi monggo mau video callan gaya apa saja boleh, yang penting tidak menggunakan apa? Tangan, dan menggunakan saudara-saudaranya tangan. Bu, yuk. Oh, bagian waktu sementara beliau butuh ibadah dan diibadahi. Mbak Eva doakan dan kita doakan semoga Allah mendekatkan rizki beliau-beliau sampai mereka hidup bersama dengan ibu dalam satu rumah. Bersyukur kalau suami masih kondor satan. 3 bulan sekali suruh suaminya berpuasa, bertakwa kepada Allah. Meskipun nanti dalam pembahasan onani ada ulama yang membolehkan, hukumnya makruh bagi orang-orang yang takut terjerumus pada zina. Di tengah hutan terjebak, nggak ada apa-apa selain apa? Babi. Kemudian babi itu kita tusuk dan kita makan, boleh sebabi dimakan semuanya? Bagi kami orang awam kayaknya daruratnya nggak sampai seperti itu loh Bu.
Masih bisa diredam dengan puasa. Ya jangan mancing-mancing. Nggak usah Bu. Nggak usah. Ibu juga jangan mancing-mancing. Gitu. Biar suaminya terjaga. Sudah ya Pak sholat ke masjid. Sudah ya Pak puasa. Tunggu. Nggak usah. Kalau ibu belum tahu caranya, bagaimana menyelesaikan tadi tanpa apa? Tanpa tangan. Jadi nggak usah mancing, jaga suami kita, ya Bu. Jaga suami kita. Nah Ibu, bagaimana dengan ucapan WA? Ya boleh, kan boleh kita itu berbicara dengan suami itu. Rofas, berbicara rofas dengan suami itu boleh. Wah mama cantik banget loh gitu. Pokoknya dan seterusnya boleh. Tapi eksekusinya tidak boleh menggunakan gimana caranya ya bro. Makanya kata para ulama, kalaupun ada yang mengatakan itu makruh, itu bukan perbuatan orang yang beriman. Karena orang beriman cukup dengan ayat dan hadis tadi sudah selesai Bu. Kita nggak ingin dianggap orang-orang yang melampaui batas. Dan Rasulullah sudah kasih solusinya, salah satunya dengan apa? Mbak Eva, saya seorang pemuda, nggak bisa nahan. Sudah puasa bangkit lagi. Coba lari-lari, olahraga. Pokoknya kalau bangkit melayu bukan kancane, melayu bukan Pak Guru. Masih bangkit lagi, melayu maning bukan Pak Guru liane. Jadi daruratnya ini tidak seperti daruratnya orang di dalam lautan, kemudian tiba-tiba ya enggak. Orang di dalam hutan kemudian muncul binatang, enggak ada yang lain kecuali apa? Daruratnya tidak seperti ini. Dan secara medis, Masya Allah ini banyak saudara-saudara kita dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dari PKU. Masya Allah, kalau suatu saat ada dokter berkenan menjelaskan di majelis ini, kita sambut dengan senang hati ya Bu. Menjelaskan efek-efek dari Masya Allah. Dan Ibu ini cerita nyata. Ada pasangan suami istri yang pecandu video porno. Ini cerita nyata di sebuah negeri. Lalu ketika mereka berdua bertemu, nggak ada syahwatnya sama sekali dengan istrinya. Karena selama ini sudah selesai dengan apa? Dengan video porno dan mohon maaf dengan al-istimna tadi. Lalu yang lebih menyedihkan, anaknya biasa megang HP orang tuanya, lalu ia pun menikmati itu. Kakak beradik. Lalu kakaknya mempraktekkan pada adiknya. Jadi hubungan kita kudune kangen, kudune nek dimek apa Bu? Ibu nek dimek tegangan 100. Buat apa biasa baik Bu? Karena sudah timna yang nggak ada kepengen lagi. Nanti jadi suami ibu yang jauh di sana nggak pengen pulang ketemu. Mau ngapain ketemu ibu? Ibadahnya sudah selesai. Dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah tadi, yang enggak ditanya ulama-ulama Saudi itu ketika ditanya daripada onani mendingan di sana nikah lagi, boleh Bu? Nah, maka ibu doakan suami ibu supaya ketika kenapa kita pergi itu memeluk, ya jaga pandangan ya. Kalau lihat perempuan lebih cantik dari mama, tolong makanya Mbak Eva berkali-kali toh, saya nggak begitu senang plesir. Kenapa Bu? Di plesiran kayak wong wadon bol ayu-ayune. Jurung kok katok napa? Cendok apa maning lu ngomong Jakarta. Ngono ya Allah, danggo katok cendok kene pada keton rambutnya nek ngono pada balik dewek nih Bu. Danggo kacamata. Ya Allah ayu-ayu banget. Lebih cantik dari kita apa cantikan kita? Lah kok suami kita suruh melihat yang begitu-begitu, rasanya kok saya cemburu sendiri Bu. Jadi nggak begitu seneng kalau wisata-wisata yang banyak perempuan-perempuan, rasanya ya Allah mripate eman-eman karena pul ayu-ayu nih Bu, udah glowing sih Bu, badannya pada apa? Ya Allah, ya begitu pulang datangi istrimu. Maka ibu yang suaminya jauh, bismillah mohon kepada Allah, doakan suaminya supaya syahwatnya itu tidak meletup-letup, terjaga. Direm siapa? Direm doa-doa istrinya. Ketika suaminya mancing, jangan Pak, nanti papa terpancing tidak bisa menyelesaikan. Bu,
Nanti papa jadi emosi dan seterusnya. Ibu yang ngerem, didoakan dan didoakan rezekinya lancar. Bu bisa pulang seminggu sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dan selama itu ibu memperbanyak apa? Puasa, baca Al-Quran. Ya Bu, jangan baca mancing-mancing. Misalnya posisi, nggak usah baca yang kayak gitu. Udah suaminya jauh, pala mancing-mancing awak dewek maca kayang kono. Nggak usah, ibu nggak usah. Cara 1 jam, nggak usah dibaca seperti itu. Itu namanya syahwat yang apa? Dipancing. Gandeng mak klener, ya Allah nyong kakangan karo bojone. Itu syahwat yang Allah berikan kepada itu. Dengan adegan apa, nggak usah dipancing-pancing. Biarkan syahwat itu datang dengan naluri, lalu kita ikuti apa yang diucapkan baginda Rasulullah SAW. Dan sayangnya Bu, ketika kami menyimak kajian-kajian itu, ketika diadakan penelitian, Masya Allah, Dr. Zakir Naik itu mengadakan penelitian. Dari seluruh yang diteliti itu 95% laki-laki pernah melakukan onani. Dan itu tidak hanya berlaku di laki-laki, berlaku juga di mana? Perempuan pernah melakukan. Bahkan disurvei pada pasangan suami istri. Apakah mereka setelah menikah itu melakukan? Ada yang tetap melakukan. Fal'iyadzubillah. Biarkan yang memberikan rasa nikmat itu Allah. Karena tadi kita sudah awali niatnya apa sih kita melakukan itu? Ibadah, niat ikhlas karena bahkan yang sudah bersuami pun masih melakukan hal yang demikian. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa. Nek kurang puasa Senin Kamis, ya tambahi maning ayamul bait. Kurang ayamul bait, puasa maning napa? Nek puasa Daud kaegen kurang maning. Ya melayu puter alon-alon kok lemes turu. Pokoknya gitu Bu. Apa milu, apa renang gitu, nanti tahu-tahu tidur, apa baca buku, apa pergi ke pengajian, hari ini pergi ke sana, hari ini pokoknya naik sepeda ontel terus, pokoknya ujuk-ujuk langsung klibok, ngotangi pengen maning, kayang kono maning gitu Bu. Gitu. Bagaimana caranya kita menundukkan syahwat kita dengan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu aktivitas yang bernama puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ibu kalau baca Quran syahwatnya bangkit apa enggak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bikin bangkit syahwat enggak? Tapi kalau ibu buka internet, kemudian ibu googling, mohon maaf posisi titik-titik, bangkit enggak syahwatnya? Bangkit. Ibu puasa, loh masa lu ngaki puasa kan nonton yang kuno ora? TV-ne dipitet bae. Tapi nek ora puasa, ya setane Kak. Karena asyamu junnah. Kak egen kang kono berarti mungkin niatnya salah, sahurnya tidak beristighfar, belum niat ikhlas puasa karena Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka bedakan syahwat yang di apa tadi Bu? Kita bicara yang punya anak laki-laki. Bicara yang punya anak perempuan, jadilah ibu yang seperti teman. Jangan sampai mereka bicara itu dengan teman mereka dan kita sebagai orang tua tidak apa Bu? Tidak tahu. Masya Allah. Ini kita baru onani, belum membahas pernikahan. Mungkin Bunda Rini lebih tahu berapa persen pernikahan di Wonosobo yang sudah didahului dengan proses kehamilan sebelum menikah. Fal'iyadzubillah. Siti Maryam adalah perempuan yang hamil tanpa disentuh laki-laki, bukan hamil tanpa suami. Nanti tidak banyak Maryam di Wonosobo ya Bu. Tanpa disentuh, di situ keajaibannya. Jadi Ibu, hukumnya apa Bu? Hukum al-istimna apa? Haram. Dalilnya Al-Mu'minun dan hadis Nabi. Bagaimana kalau yang melakukan istrinya? Boleh, meskipun ada yang menyatakan makruh. Apa setelah onani mandi? Ya mandi. Maksudnya apakah setelah dengan suami istri?
Saya bicaranya suami istri ya Bu. Apakah setelah dengan suami istri kemudian kita saling bantu mandi? Ya mandi gitu Bu. Karena keluar cairan dari kemaluan maka mandi. Kalau ibu sampai kepada puncaknya cairan kemaluan ya ibu juga diwajibkan mandi. Kemudian bahaya onani dari sisi kesehatan, sekali lagi saya bukan orang kesehatan. Saya hanya membaca sebuah artikel bisa membuat ejakulasi terlalu dini. Tadi nanti nggak selera lagi sama istrinya, badan jadi kurus dan lemah, sulit menikmati hubungan seks, merasa bersalah karena itu menjadi ketagihan. Ya, Bu? Sekali pengen lagi, nyandu. Dan segala sesuatu yang berlebihan ada baiknya dalam Islam? Tidak ada. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang. Solusi dari onani apa tadi Bu? Berpuasa, banyak berdoa, minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong kok saya syahwatnya itu meletup, tolong redamkan ya Allah. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda, dari kajian ini astagfirullah li walakum, saya memohon ampun kepada Allah. Saya meyakini bahwa perbuatan ini adalah haram. Karena kita tidak ingin jatuh pada orang-orang yang digolongkan dalam ayat tadi. Juga Rasulullah punya solusi selain al-istimna atau onani, yaitu dengan cara apa? Berpuasa. Sampaikan ini kepada anak-anak muda, sampaikan ini kepada putra-putri ibu. Semoga anak-anak kita perawan dan gadis, artinya apa? Belum mengeluarkan mani kecuali karena mimpi basah. Kenapa ada mimpi basah? Itu kasih sayang Allah loh. Dibuat maninya keluar dengan cara apa? Mimpi basah. Allah sudah membuat skema itu dalam. Nah ini kesehatan lagi nih yang bicara. Kenapa orang bisa mimpi basah? Itu kasih sayang Allah. Bagaimana menyalurkan, terutama bagi yang belum menikah. Maka ibunda, semoga anak-anak perempuan kita terbebas dari perbuatan ini, dan juga anak laki-laki kita terbebas dari perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah ini. Al-istimna, memaksa mengeluarkan mani dengan tangan ataupun alat bantu yang lain. Ada pertanyaan? Jadi pertanyaan saudara penanya waktu itu Mbak Rara hadir? Itu di pojok nanya gimana hukumnya video call? Gimana tadi hukumnya Bu? Boleh. Dibuka bajunya boleh? Boleh, tapi tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan ataupun saudara-saudaranya tangan. Jadi kalau mau buka-bukaan boleh silahkan, karena tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada? Iya, apa pertanyaannya Mbak Ur? Boleh? Ya. Tidak. Yang mandi junub suami gitu Bu. Ya, yang mandi junub suami. Kita membantu suami kita, lalu suami kita sampai kepada tujuannya, maka yang mandi junub suami. Karena kita tidak sampai, kecuali ibu ikut-ikutan juga dibantu oleh suami untuk mencapai tujuan yang sama, maka keduanya menjadi itu. Itu biasanya dilakukan ketika apa Bu? Ketika haid, ibu diminta membantu suami, baik mohon maaf biliat ataupun dengan anggota tubuh yang lain, pakai kaki atau pakai apa. Nah itu, mohon maaf bicara fikih harus seperti ini bukan lago. Tapi kalau ibu cerita dengan ibu-ibu di RT-an, di kendaraan, cerita mau hubungi yang kene, itu namanya baru perkataan. Tapi kalau kita bicara seperti ini, ranahnya kita bicara dalam keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Chattingan boleh? Boleh, tapi selesaikan selain dengan cara istimna. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf lahir batin. Lagi-lagi mengingatkan, ada yang ingin membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, ada rumah Quran Kuntum, ada rumah Quran Perindu Surga yang sementara markasnya ada di Manggisan, juga ada dengan Bu Puji, Umi Yuni, satunya lagi yang di Sidoarjo.
Yang di belakang Dokter Prapto. Butari itu tentang Al-Quran. Yang kedua, yang ingin belajar tentang muamalah, Ustadz Mukhlis membuka kelas muamalah di Melipak Darul Kafa. Melipak atau Kasiran? Melipak. Kemudian ada resik masjid. Tidak bisa tenaganya, silahkan kirim sabunnya. Tidak bisa sabunnya, dukung share posternya. Ada juga kegiatan bumbu langit dan nasi bungkus bersama dengan resik masjid. Dan juga ada gerakan infak beras Indonesia dengan 1 hari 1000 yang dipunggawahi oleh Kiai Lukmanul Hakim di Masjid Munzalan itu Bu. Masya Allah, semoga kita semuanya ikut di dalam semuanya. Ada majelis taklim An-Nisa, ada majelis taklim Al-Hasna, ada majelis taklim As-Sofiyah, ada majelis taklim Jumat di rumahnya Bu Emi di Polres. Mana yang belum disebutkan? Ada yang belum disebutkan? Oh ya, maaf aja. Dan majelis taklim di kampung-kampung Ibu silahkan diramaikan. Semoga kita selalu menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustazah Eva yang telah memberikan